Melisa Putri dari kelas FB3. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Kaidah Bahasa Indonesia. Apa itu Kaidah Bahasa Indonesia? Kaidah Bahasa Indonesia adalah aturan atau pedoman yang mengatur cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam tulisan maupun lisan. Kaidah ini mencakup berbagai aspek seperti ejaan, tata bahasa, diksi atau pemilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan tanda baca. Kaidah bahasa bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif, jelas, dan sesuai dengan standar kebahasaan yang telah ditetapkan, seperti yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Tata Bahasa Baku. Yang pertama, Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kaidah ini mencakup aturan dalam penulisan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Contoh kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada penggunaan huruf. Di dalamnya ada huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya saya pergi ke sekolah. Yang kedua, nama orang, tempat, dan lembaga. Contohnya seperti Jakarta, Andi, dan Universitas Indonesia. Yang ketiga ada singkatan gelar, seperti dokter, SPD, dan MHum. Selanjutnya ada huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku atau judul karya, seperti saya membaca Laskar Pelangi. Dan yang terakhir ada kata serapan yang belum disesuaikan. Contohnya seperti download atau software. Yang kedua ada penulisan kata. Yang pertama, kata baku dan tidak baku harus diperhatikan. Yang kedua, kata depan di, ke, dari ditulis terpisah. Contohnya seperti di rumah. Kecuali jika menjadi kata benda. Contohnya dihormati. Dan yang terakhir ada gabungan kata ditulis sesuai aturan. Pisah, anak-anak, kerjasama, tanggung jawab. Sedangkan serangkai, bersepeda, dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga ada penggunaan tanda baca. Contohnya seperti tanda titik untuk mengakhiri kalimat, seperti hari ini cerah. Yang kedua, koma untuk memisahkan unsur dalam daftar, seperti saya membeli apel, pisang, dan jeruk. Yang ketiga ada tanda tanya untuk kalimat tanya. Contohnya di mana rumahmu? Dan yang terakhir ada tanda seru untuk perintah atau ekspresi. Contohnya seperti hati-hati. Dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Yang pertama, kata serapan dari bahasa asing disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, communication jadi komunikasi, psikologi jadi psikologi, dan akses jadi akses. Selanjutnya ada kaidah tata bahasa. Kaidah tata bahasa adalah aturan yang mengatur susunan kata, frasa, klausa, dan kalimat agar sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah ini mencakup beberapa aspek utama, seperti struktur kalimat, penggunaan imbuhan, jenis kata, dan hubungan antar unsur dalam kalimat. Kaidah tata bahasa. Yang pertama, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Struktur dasar kalimat dalam bahasa Indonesia umumnya mengikuti pola, seperti S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Contohnya, Ani sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan. Yang kedua ada jenis kata dalam teks bahasa Indonesia. Yang pertama kata benda atau nomina, menunjukkan nama benda, tempat, atau konsep. Contohnya rumah, meja, Jakarta, pendidikan. Yang kedua ada kata kerja atau verba, menunjukkan tindakan atau aktivitas. Contohnya membaca, menulis, dan berlari. Yang ketiga ada kata sifat atau adjektiva, menjelaskan sifat atau keadaan suatu benda. Contohnya besar, cepat, dan indah. Yang keempat ada kata keterangan atau adverbia, yaitu memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, sifat, atau keadaan. Contohnya sekarang, dengan cepat, dan di rumah. Yang kelima ada kata ganti atau pronomina, yaitu menggantikan kata benda atau orang. Contohnya saya, kamu, mereka, dan dia. Dan yang terakhir ada kata depan atau praposisi, yaitu menghubungkan kata dalam kalimat. Contohnya di, ke, dari, dengan, untuk.
Lalu yang ketiga, penggunaan imbuhan atau afiksasi, yaitu imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang mengubah makna atau fungsi kata. Yang pertama ada awalan atau prefix, seperti me, ber, di. Yang kedua ada akhiran atau sufiks, seperti an, kan, dan i. Yang ketiga ada sisipan atau infiks, seperti l, r. Dan yang keempat ada konfiks atau gabungan awalan dan akhiran, seperti ke, an, memper, dan kan. Lalu yang keempat ada jenis kalimat dalam tata bahasa Indonesia. Yang pertama kalimat deklaratif, yaitu menyatakan informasi atau fakta. Yang kedua kalimat interrogatif, yaitu menanyakan sesuatu. Contohnya seperti, apakah kamu sudah makan? Yang ketiga kalimat imperatif, yaitu memberikan perintah atau larangan. Dan yang keempat yaitu kalimat ekslamatif, yaitu mengungkapkan emosi atau perasaan. Contohnya seperti, wah, pemandangannya sangat indah. Yang kelima ada hubungan atau unsur dalam kalimat. Yang pertama kalimat tunggal, yaitu memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya ibu memasak di dapur. Yang kedua kalimat majemuk, yaitu memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, saya membaca buku dan adik menonton TV. Yang ketiga kalimat pasif, yaitu objek menjadi subjek dalam kalimat, yaitu buku itu dibaca oleh Rina. Yang keempat kalimat efektif, kalimat yang ringkas, jelas, dan tidak bertele-tele. Contohnya, dia pergi ke sekolah tepat waktu. Yang salah, yaitu pergi ke sekolah dengan tepat waktu sekali. Yang ketiga ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam berbicara atau menulis agar pesan yang disampaikan menjadi jelas, efektif, dan sesuai dengan situasi komunikasi. Diksi berperan penting dalam membangun gaya bahasa, makna, dan kesan dalam suatu kalimat. Fungsi diksi yaitu menyesuaikan bahasa dengan konteks formal atau informal, menyampaikan makna dengan tepat tanpa menimbulkan ambiguitas, meningkatkan estetika bahasa dalam sastra dan komunikasi. Jenis diksi. Yang pertama berdasarkan makna kata, yaitu makna denotatif yang artinya makna sebenarnya sesuai kamus. Contohnya, ibu membeli apel di pasar. Apel sama dengan buah. Yang kedua, makna konotatif, makna yang bersifat kiasan atau memiliki nuansa tertentu. Contohnya, sidang itu adalah apel pagi bagi para pegawai. Apel sama dengan pertemuan. Yang kedua, berdasarkan kesan yang diberikan. Yang pertama, diksi formal, digunakan dalam situasi resmi. Contohnya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Yang kedua, diksi informal, digunakan dalam percakapan santai. Contohnya, makasih ya udah datang. 3. Berdasarkan sumber kata, kata baku, kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya seperti yang sudah saya tulis di PPT. Yang keempat, ada kalimat efektif, yaitu kalimat yang mengungkapkan ide atau pesan dengan jelas, tepat, dan tidak bertele-tele, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan, yaitu mengandung satu ide pokok yang jelas. Yang kedua, kehematan kata. Tidak ada kata yang berlebihan atau tidak perlu. Yang ketiga, kelogisan. Kalimat harus dipahami secara logis. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif ada di dalam tabel tersebut. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yaitu berisi pernyataan. Contohnya, hari ini sangat cerah. Yang kedua kalimat interrogatif, yaitu berisi pertanyaan. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Yang ketiga kalimat imperatif, yaitu berisi perintah. Contohnya, tolong matikan lampu. Dan yang keempat ada kalimat ekslamatif, yaitu berisi ungkapan emosi. Contohnya seperti, wow, sangat indah. Kesalahan umum bahasa Indonesia. Yang pertama, penulisan kata baku yang salah. Misal, aktivitas menjadi aktivitas. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat. Misal, saya mengkonsumsi vitamin setiap hari. Itu yang salah. Yang benar adalah, saya mengkonsumsi vitamin setiap hari. Yang kedua, ada penggunaan tanda baca yang keliru. Contohnya, saya pergi ke pasar.
Yang salah dan yang benar adalah saya pergi ke pasar. Jadi, kesimpulan dari PPT yang sudah saya sampaikan yaitu kaidah bahasa Indonesia mencakup ejaan, tata bahasa, diksi, dan struktur kalimat. Selain itu, menggunakan bahasa yang baik dan benar dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan juga pemahaman kaidah bahasa penting untuk menulis dan berbicara secara efektif. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!